Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa Raku Channel, beberapa hari lalu kita banyak melihat di media sosial viral tentang kisah seorang sopir angkot yang mengembalikan laptop penumpangnya yang ketinggalan. Nah, sekarang beliau ada di tengah-tengah kita. Namanya Nawir dan Liwang. Betul ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan ya apa lagi peristiwa pada Rabu 9 Januari siang itu, ketika Dan Liwang berangkat dari kampus Unhas, kemudian mendapatkan laptop itu. Seperti apa kisahnya, Dan Liwang? Saya bawa mobil ke Unas. Mungkin 3 orang saya punya penumpang, atau kurang lebih 3 orang atau 4. Saya menuju ke Cendrawasih. Terakhir itu ibu-ibu yang turun, mungkin dia lupa itu dia punya laptopnya. Dia lupa. Saya balik ke belakang, kenapa ada laptop ini? Jadi ada bapak-bapak yang naik. Saya punya laptop itu. Dan itu yang penumpangku barangkali yang punya. Ini ibu-ibu itu dia turun di daerah mana? Bau Karaeng. Bau Karaeng di yang persimpangan Petran. Iya, Bau Karaeng. Iya. Terus bapak-bapak ini naik di Bambudeng. Bambudeng. Iya. Dia naik. Waktu dia naik, dia kemudian kasih tahu, bilang ada laptop di belakang. Ada laptop di belakang. Saya bilang laptopnya itu penumpangku. Jadi saya bilang dia mau ambil itu laptop. Saya bilang jangan Ki, karena nanti orangnya dia tahan. Ini mobilku dia tahu. Biarnya saya yang ngambil, nanti saya yang kasih kembalikan sama orangnya. Jadi saya bawa ke Cendrawasih, lari lagi satu race. Lari satu race, tidak ada yang tahan-tahan saya. Saya kasih ke mobilnya bosku. Jadi itu barang saya bawa, mau rencana saya mau bawa pulang ke rumah. Oh, Dan Liwang ini sopir tembak ya? Sopir tembak, iya. Kasih kembali itu mobil, terus kita ambil itu laptop. Iya. Kita bawa ke rumah. Rencana saya mau bawa ke rumah, tapi baru di lorong ada teman di situ. Apa kita bawa itu dia Liwang? Saya bilang laptop, anunya orang ketinggalan, ibu-ibu. Dia lupa di mobilku. Sama bu ane, tapi tidak tahu alamatnya juga. Dia bilang sini men, nanti saya bukakan kok. Sempat ada di nomor HP-nya atau alamatnya. Pas dia buka, ada di nomor HP-nya dengan alamatnya dalam. Ternyata apa ini? Mapolda. Dosen Muhi. Jadi ditelepon sama tukang Gojek itu, namanya Awal. Dia bilang, Bu, merasa kehilangan? Dia bilang, iya, saya setengah mati ini cari naik bentor apa kiri kanan ini. Dan di mana misalnya laptop ini? Itu misalnya bilang bilang itu ibu, bawa saja ke sini, ke kantor. Saya bawa kami ke sana. Dia bonceng itu tukang Gojek ke sana. Penghasilannya sehari berapa dari angkot itu sebagai sopir tembak? Tidak tentu. Kadang 30, 40. Sekarang taksi online sama apa ini? Semakin kurang penumpang. Semakin kurang. Tapi ya mau apa, sama-sama orang cari nasib toh. Tapi kenapa sampai kemudian berpikir untuk kasih kembali itu laptop dengan penghasilan 30.000 per hari?
kita jual misalnya itu laptop kan bisa laku 2 juta, 3 juta. Jangan toh kita. Kenapa bisa sampai ada kepikiran? Bukan kita punya barang, takut-takut. Iya. Nanti marah. Mereka kasih kembalikan. Bagaimana juga kalau kita yang punya hilang toh, pasti sakit juga hati. Tapi kan kasih kembali sama orangnya supaya memang orang tua Deng Liwang mengajarkan tentang kejujuran seperti ini. Dari mana Deng Liwang belajar tentang bagaimana seorang harus bersifat jujur? Ya mungkin itu suatu petunjuk dari Allah toh, yang jalan begitu harus sama. Ada nasihat-nasihat yang mungkin orang tua tak dulu? Iya ada, diajarkan begitu tuh. Iya. Ini di belakang ini ada dari apa lagi? Suara-suara netizen ya. Di sini banyak sekali doa untuk Deng Liwang. Dari Salawati Rimang, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Terus ada Amiruddin Latif, Deng Liwang orang yang jujur, semoga dilancarkan rezekinya. Terus ada lagi tuh di bawah banyak sekali. Ada banyak doa untuk Deng Liwang dari para warganet terkait kejujurannya. Saya kira doa-doa itu juga banyak diaminkan dan menuai banyak simpati dari para warganet. Salah seorang warganet yang hadir di tengah-tengah kita adalah Dr. Wahyudi Muhsin. Ya, beliau sudah tidak asing lagi ya bagi di dunia baik pengguna media sosial maupun di Makassar ini, karena beliau juga banyak berkecimpung di dunia perfilman ya. Ikut kemarin uang panai, alhamdulillah uang panai. Terus assalamualaikum calon imam. Assalamualaikum calon imam ya. Apa lagi? Dimainkan oleh bintang-bintang Jakarta, terus ada Makassar, gabung-gabung. Iya. Beliau juga dikenal sebagai dokter cowboy karena sangat jarang memakai seragam dokter. Baju kaos dan suka pakai jeans. Kita dengar dari Dr. Yudi seperti apa tanggapannya terkait Deng Liwang, sikap dan kejujuran Deng Liwang. Ya, saya sangat sebenarnya di era sekarang, di saat kejujuran itu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena kita dipertontonkan dengan tontonan yang memuakkan. KPK begitu sering melakukan operasi tangkap tangan lah, penggerebekan lah, dan banyak pejabat-pejabat yang harusnya menjadi contoh justru memberikan penilaian yang sangat negatif terhadap kita-kita semua ini. Apa yang kurang dari mereka-mereka? Pendidikan oke, uang oke, dan yang paling utama adalah kedudukan oke. Tapi masih anggap itu kurang. Di tengah kelebihan dia masih merasa kurang. Nah, di saat saya membaca rakyatku menginformasikan bahwa ada sosok orang yang masih jujur di Makassar ini, yaitu Deng Liwang, saya langsung bergerak hati, telepon Omar Aswad untuk mencari tahu kenapa bisa dan bagaimana terjadi. Saya merasa terpanggil karena ini memberikan inspirasi buat saya, Anda, dan kita semua, bahwa kejujuran itu memang perlu dihargai. Kejujuran itu perlu diberi apresiasi sehingga menjadi suri tauladan, menjadi inspirasi bahwa di saat kita berkemampuan dan jujur itu biasa, tapi di saat kita diserba kekurangan namun masih ada nilai jujur, itu yang luar biasa.
Deng Liwang ini memberikan contoh kepada kita semua bahwa Deng Liwang ini justru menurut saya Deng Liwang ini kaya. Kaya batin, kaya hati. Dan itu jarang di era saat ini yang penuh dengan kemunafikan, di era yang penuh dengan hoax. Deng Liwang memberi contoh kepada kita semua bahwa kejujuran, kebaikan itu dibayar cash, kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal doa. Doa yang baik itu adalah rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa saja kesehatan, bisa saja respect, bisa saja banyak hal-hal yang Allah gerakkan. Bisa saja kan Deng Liwang tidak mengembalikan laptop itu dan orang tidak tahu. Saya menganggap ini Deng Liwang memiliki CCTV di hatinya. Kenapa saya bilang CCTV di hatinya? Kita lebih takut dengan CCTV dunia daripada CCTV akhirat, yaitu Allah. Saya menganggap ini Deng Liwang memiliki CCTV di hatinya, itu tidak perlu ada CCTV nampak yang mutakhir untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbuat melanggar. Justru Deng Liwang ini, tadi saya dengar, untuk apa kita ambil itu laptop? Karena coba beda yang kita balikkan ke kita, kita juga merasa kehilangan itu laptop. Bagaimana dengan kita? Artinya beliau merasa selalu di awal. Ya, makanya tadi saya bilang Om bahwa ini luar biasa karena memiliki CCTV. Harapan saya pertahankan sifat seperti ini Deng Liwang karena kejujuran itu memang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Saya yakin orang yang di KPK sana mau bayar mahal untuk bebas. Deng Liwang sudah melewati fase itu dan mudah-mudahan itu menjadi contoh buat semua yang menonton, yang membaca kisah daripada supir angkot yang gaji 30.000 per hari, mau membelikan laptop, mau susah payah menelpon yang punya laptop, mau rempong untuk mengajak orang karena dia tidak tahu teknologi, mau mengajak tetangganya untuk sama-sama untuk memecahkan supaya bisa kembali ini laptop. Itu kan luar biasa. Dan saya pribadi akan memberikan apresiasi kepada Deng Liwang. Sebenarnya ini saya sudah bilang sama Om Aswad bahwa riak sebenarnya, tapi ada nilai inspirasi bahwa orang baik akan mendapatkan yang baik. Dan saya insya Allah, saya dengar juga Deng Liwang anaknya SMP ya, Deng Liwang ya? Iya, SMP dengan SD ya? SD. Insya Allah semua anaknya saya kasih beasiswa untuk jenjang pendidikannya. Terus istrinya sakit ya Deng Liwang ya? Iya, sakit ya? Iya. Bawa Miki ke rumah sakit UID. Insya Allah sakitnya istrinya Deng Liwang 1 sen pun tidak dibayar oleh Deng Liwang. Alhamdulillah. Itu wujud penghargaan saya pribadi bersama institusi, karena saya juga kepala divisi non medik di rumah sakit UID, membawai langsung UGD. Terus saya juga humas daripada Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Tentunya akan memberikan pelayanan maksimal kepada siapa saja masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan. Maka dengan ucapan Bismillah, bawa Miki istrita, insya Allah gondok beracun ya kalau tidak salah ya dibilang tadi ya, insya Allah akan ditangani dengan baik di rumah sakit UID. Bawa Miki, saya ada di sana, akan memberikan bersama tim dokter, akan memberikan yang terbaik buat istrinya Deng Liwang. Yang jelas kalau saya Mas Wat, ini perlu diviralkan bahwa ada orang jujur, tanda kutip, yang kurang mampu di era sekarang. Banyak sekali orang yang tidak mampu secara
finansial kayak Deng Liwang ternyata masih punya hati, dan pasti akan ada Deng Liwang lain yang ada di sudut sana, dan ini menjadi tamparan keras kepada koruptor-koruptor, baik yang belum kedapatan maupun yang sudah kedapatan, harusnya malu memberi dengan kasus Deng Liwang ini. Di saat orang berkecukupan, di saat orang tidur dengan nyenyak, jabatan yang enak justru masih kurang. Sungguh sangat memalukan menurut saya. Mungkin begitu saja. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada rakyatku bersama tim yang sudah mengangkat sosok Deng Liwang untuk menjadi inspirasi buat netizen-netizen yang membacanya, dan insya Allah mudah-mudahan banyak Deng Liwang lain yang muncul di Kota Makassar dengan memberikan kejujuran, memberikan suri toladan yang baik buat kita semuanya. Ya, para pemirsa Rapi Channel, Dr. Yudi telah mengirim pesan ke saya. Sebenarnya beliau tidak ingin ini diliput, dipublish. Beliau bilang tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Tapi saya kira itu tadi kebaikan itu harus dikabarkan.